wa bima akhbara bihi fima awhahu ila rusulihi min sifatih wa nu'uti kamalati wa hajabahum an ma'rifati kunhihi wa an tafakkuri fi dhatihi subhana ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-muktabisina min mishkatih al-mustadiina bi anwari hidayatih allati asraqat sumusul ma'rifah ala masalikihim fasaru fiha muhtadin aminin wa jaa man ba'dahum bihin muqtadin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Il hadirun al muhtaramun, pada kesempatan yang mulia ini mari kita mengenang orang yang dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berjasa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberi gelar Sayyidatun Nisa'il Alamin fi zamaniha, pembuka wanita alam semesta pada masanya, yaitu Ibnatu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Qurasiyah Al-Asadiyah, yang diberi gelar dengan At-Tahirah, Sayyidatu Quraisy, pemuka bangsa Quraisy dari perempuan yang dilahirkan fi baiti majdin wa sudadin, di rumah kemuliaan dan kepemimpinan, qabla amil fil 15 aman, lahir 15 tahun sebelum amul fil atau sebelum kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah wanita syarifah yang mulia, perempuan agilah jalilah yang cerdik, cerdas dan mulia. Istaharat bil hazmi wal akli, terkenal tentang keteguhannya, akal sehatnya dan adabnya. Dialah yang menjadi perhatian para laki-laki yang mempunyai akal sempurna dan kebesaran. Dia tiada lain adalah istri tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid pernah kawin sebelumnya dengan Abi Halah bin Zarara At-Tamimi, lalu mempunyai dua anak, yang pertama Halah, yang kedua adalah Hindun. Suaminya yang pertama ini wafat, lalu Sayyidah Khadijah kawin dengan laki-laki yang lain, dan tidak lama setelah itu beliau berpisah. Sayyidatina Khadijah adalah lama taqaddama laha ba'da dzalika katsirun min asrafi Quraisy, lakinnaha atharat al-insiraf li tarbiyati auladiha. Setelah bercerai dengan suaminya yang kedua, banyak para pembesar-pembesar bangsa Quraisy pada waktu itu berebut untuk menjadi suami daripada Sayyidah Khadijah. Tapi beliau menolak semuanya itu karena sibuk untuk mengedepankan pendidikan anaknya dan juga mengembangkan usahanya. Beliau seorang perempuan yang kaya raya, kanat ghaniyah data jamalin, seorang perempuan yang kaya raya
dan dzata malin, mempunyai harta yang melimpah, sehingga dalam mengembangkan kekayaannya beliau mempekerjakan beberapa laki-laki yang handal, diajak kerjasama dengan cara mudharabah oleh Sayyidatina Khadijah. Dan pada saat sampai kepada beliau tentang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang kejujurannya, tentang keamanahannya, dan tentang akhlaknya yang mulia, maka Sayyidatina Khadijah mengamanatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikawal oleh budaknya yang bernama Maisaro agar membawa barang dagangan, diamanatkan oleh Sayyidatina Khadijah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah wafaqas sadiqal amin wa safaru ma'al ulamiha. Tawaran yang diberikan oleh Sayyidatina Khadijah diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat membawa dagangan dikawal oleh budaknya yang bernama Maisarah tadi. Dan subhanallah, dalam perdagangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan untung yang melimpah, sehingga Sayyidatina Khadijah ahrazathu ala yadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memperoleh keuntungan yang melimpah dengan memperkerjakan, mengajak kerjasama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dari sisi lain, sesuai dengan informasi yang masuk kepada Sayyidatina Khadijah yang bersumber daripada Maisarah, terutama bagaimana kejujuran baginda Nabi Muhammad, akhlaknya yang menakjubkan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad, maka mulailah Sayyidatina Khadijah tertarik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang ada di benak Sayyidatina Khadijah, apakah laki-laki sehebat baginda Nabi Muhammad, laki-laki sejujur baginda Nabi Muhammad, laki-laki yang tidak pernah dilihat oleh Sayyidatina Khadijah, laki-laki sepertinya, apakah mungkin mau mengawini Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, di mana pada waktu itu Sayyidatina Khadijah telah berumur 40 tahun, di mana sudah kita ketahui bersama jarak umurnya sekitar 15 tahun dengan baginda Nabi Muhammad lebih tua. Itulah Sayyidatina Khadijah al-Kubra, menginginkan Rasulullah bukan karena nafsu, tapi menginginkan Rasulullah karena tertawan dan akhlak dan budi pekertinya. Oleh sebab itu Sayyidatina Khadijah mempunyai teman dekat, lalu beliau berdialog dengan teman dekatnya, minta pendapat dengan teman dekatnya, maka haddad Nafisa min rawi Khadijah wa ma'annat khatiraha wa dzakartha bi annaha datal hasab wan nasab wal mal wal jamal. Maka temannya yang bernama Nafisa menenangkan Sayyidatina Khadijah, memberi semangat kepada Sayyidatina Khadijah dan mengatakan, Anda wahai Khadijah dzata hasab, wanita bangsawan, wan nasab, mempunyai keturunan yang mulia dari bangsa Quraisy, wal mal, mempunyai harta yang melimpah, wal jamal, dan mempunyai kecantikan. Artinya keinginan Sayyidatina Khadijah untuk menjadi istri daripada baginda Nabi Muhammad didukung oleh teman dekatnya yang bernama Nafisa. Akhirnya Nafisa mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ma yamna'uk am tatazawwad ya Muhammad, apa yang menghalangimu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, untuk kawin? Dijawab oleh Sayyidina Rasulullah, ma fi yadi ma atazawwaj bih, aku tidak punya modal untuk kawin. Maka Nafisah, teman dekat Sayyidatina Khadijah ini, berkata, fa in kufita wa du'ita ilal mal wal jamal was saraf wal kafa'ah fahal tujibu.
Kalau andai kata ada seorang perempuan menginginkan kamu, dia kaya raya, dia cantik, dia mulia dan pantas untuk Anda wahai Muhammad, apakah kamu akan mengawininya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nafisa, "Waman, siapa wanita yang kamu maksud?" Qalat alal fawr, spontanitas Nafisa menjawab, Khadijah binti Khuwailid. Maka Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, in wafaqat faqad qabiltu, kalau dia mau saya mau, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nafisa kembali menghadap Sayyidatina Khadijah dan menyampaikan kabar gembira ini, yang akhirnya Sayyidatina Khadijah menerima apapun yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, karena itu yang diinginkan oleh Sayyidatina Khadijah. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta pamannya Abu Talib, Hamzah dan selainnya untuk meminang Sayyidatina Khadijah. Dan tatkala itu merekalah paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meminang Sayyidatina Khadijah. Yang begitu menakjubkan, tatkala diadakan akdun nikah bersama Sayyidatina Khadijah, hadirlah di antaranya ibu asuh baginda Nabi Muhammad yang bernama Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Dan nampak betul begitu hebatnya Sayyidatina Khadijah, sehingga pada saat itu Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, ibu asuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan hadiah sekitar 40 kepala daripada, atau 40 kepala unta, ini mengatakan kepala kambing, merupakan hadiah daripada Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah menampakkan akhlaknya dan pengabdiannya kepada orang tua asuh baginda Nabi Muhammad dengan menghadiahkan 40 kepala kambing. Dan pada saat Sayyidatina Khadijah telah berumah tangga dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nampaklah akhlak dan budi pekerti yang mulia yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad, yang juga nampak pula dari istri Rasulullah ini akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah, sebagai bukti kalau Sayyidatina Khadijah pantas untuk menjadi istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang begitu menakjubkan, tatkala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi permasalahan demi permasalahan, bahkan proses untuk diangkatnya sebagai nabi dan rasul mengalami beberapa hal yang dialami. Sayyidatina Khadijah adalah wanita sebagai istri yang begitu hebat, memberi semangat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ayat yang sudah dibaca tadi. Dalam diantaranya yang paling terkenal dari dua ayat atau dari dua surat, yang pertama diantaranya surat Muzammil, yang kedua surat Muddathir, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat bertemu dengan Jibril dalam keadaan ketakutan, sehingga dia menyampaikan zammiluni zammiluni. Disebutkan di sini, wa makatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dalikal hal ma syaa lahu ayyamhutha thumma ja'ahu Jibril. Setelah berumah tangga dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari kedatangan Jibril bima ja'ahu min karamatillah, dengan membawa kemuliaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada waktu itu baginda Nabi Muhammad ada di Gua Hira di bulan Ramadan. Pada saat kedatangan Jibril min amril wahyi, tentunya bertalian dengan wahyu yang akan diterima oleh baginda Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya dalam keadaan gemetar, murtaidul awsal, dan beliau mengatakan,
selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Dathiruni, dathiruni. Maka setelah itu nampaklah istri yang begitu hebat ini, wanita yang paling mulia di dunia ini, menampakkan dirinya sebagai wanita yang mulia, sehingga pada saat suaminya dalam keadaan seperti itu, beliau berkata kepada suaminya tercinta, wallahi yar'ana ya Abul Qasim, demi Allah, Allah akan menjaga kita wahai Abul Qasim. Salah satu ayah anak putra Rasulullah namanya Qasim, maka disebut dengan Abul Qasim. Dan para ulama menyampaikan kalau punya anak Qasim, kita tidak boleh disebut Abul Qasim, karena itu menyamai nama Nabi atau panggilan Nabi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, la taj'alu du'a Rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha. Tidak boleh memanggil nama diri kalian satu sama lain sebagaimana memanggil nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, absyir ya bana am, bergembiralah wahai anak pamanku, wathbut, teguhlah. Fawalladhi nafsu Khadijah biyadihi, demi yang jiwa Khadijah di tangannya, itu demi Allah. Inni la arju an takuna nabiyya hadhil ummah, aku berharap engkau diangkat oleh Allah menjadi nabi umat terakhir ini. Wallahi la yukhzikallahu abadan, demi Allah engkau tidak akan pernah disusahkan oleh Allah sama sekali. Innaka la tasilur rahim, kenapa engkau tidak akan disusahkan, dihinakan oleh Allah? Karena engkau adalah manusia yang menyambung hubungan silaturahmi. Wa tasduq al hadis, dan atau dalam kamu berbicara selalu benar, tidak pernah berdusta. Wa tahmilul gul, dan seterusnya. Kau dalam semua berbuat indah perbuatanmu, dan juga menjamu tamu. Dan disebutkan sifat-sifat Rasulullah yang diketahui oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan pada saat itu Sayyidatina Khadijah mengajak suaminya tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berjumpa dengan Waraqah bin Nawfal, wa haddathat bima kana min amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Diajak Rasulullah ketemu dengan salah satu pendeta, lalu diajak dan diceritakan tentang apa yang terjadi kepada Rasulullah, yaitu datangnya Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Waraqah bin Nawfal berteriak, Kudus, Kudus. Kata beliau, Maha Suci, Maha Suci. Walladhi nafsu Waraqah biyadih, demi yang jiwa Waraqah di tangannya. Ya Khadijah, laqad ja'ahun namusul akbar alladhi kana ya'ti Musa wa Isa wa innahu lanabiyyu hadhil ummah faquli lahu falyuthbit. Kata Waraqah bin Nawfal, demi yang jiwaku ada di tangannya, yaitu andai kata engkau benar apa yang kamu ceritakan apa adanya wa Khadijah, berarti yang datang kepada suamimu adalah Jibril an-namusul akbar, Jibril yang pernah datang kepada Musa, Jibril yang pernah datang kepada Isa. Dan kalau demikian keadaannya, maka suamimu akan menjadi nabi daripada umat yang terakhir ini. Katakan, sampaikan salam hormatku kepada suamimu, berteguhlah, teguhlah dalam bersikap. Dan disampaikan, diberi semangat oleh Waraqah bin Nawfal, yang diantaranya wa asratiz zauja ilal habib. Sayyidatina Khadijah setelah mendengar itu, beliau segera menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kabar gembira ini dari Waraqah bin Nawfal. Dan disebutkan di sini, Waraqah alladhi ma kada yalmahu gadiman nahwahu hatta soha, walladhi nafsi biyadihi innaka lanabiyyu hadhil ummah. Waraqah bin Nawfal juga beliau mendatangi baginda Nabi Muhammad, dan Waraqah bin Nawfal berteriak dengan suara lantang, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, innaka lanabiyyu hadhil ummah,
di samping Sayyidatina Khadijah menyampaikan, Waraqah bin Naufal sendiri menyampaikan, sungguh engkau wahai Muhammad adalah nabi daripada umat ini. Dan beliau menyampaikan, wala takdzibanna wala tukadzibanna atau wala tukdzabanna wala tu'dayanna, engkau wahai Rasulullah akan didustakan oleh umat ini, akan disakiti oleh umat ini, akan diusir dari negerimu oleh umat ini, akan diperangi. Walaina ana adraktu dzalikal yaum, kata Waraqah bin Naufal, andai kata aku hidup pada masa engkau diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, la ansuranna nasran, atau pasti aku akan menolong kamu atau membela kamu dengan yang sebenar-benarnya. Tsumma adna ra'sahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mendekatkan kepalanya, dan Rasulullah bersabda, au mukhriji hum, atau bukan hanya mereka memerangi aku, bukan hanya mereka mengusir aku, menyakiti aku, tapi mereka juga akan mengusirku dari negeriku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat yang ingin saya sampaikan ini adalah dalam rangka untuk menolak fitnah yang mengatakan Sayyidatina Khadijah adalah beragama Nasrani. Dan yang kedua, untuk menolak pendapat yang lagi viral sekarang yang mengatakan Waraqah itu orang Kristen. Rasulullah bertanya kepada orang Kristen. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Mereka baik agama Yahudi, Nasrani, Sabiin dan yang lainnya, yang penting mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, tentu mereka termasuk dianggap orang yang beriman, yang akan dijamin oleh Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, yang tidak akan pernah mempunyai rasa takut dan mereka tidak akan pernah merasa susah, dan mereka termasuk orang yang beruntung. Artinya apa? Yang ingin saya maksudkan, yang ingin saya sampaikan, Waraqah bin Naufal termasuk orang yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Walaupun Waraqah bin Naufal itu bukan sahabat, karena berimannya kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Di sini disebutkan, ya, sahabat itu adalah orang yang hidup semasa dengan Nabi, beriman kepada Nabi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul di bumi, dan tentunya walaupun tidak meriwayatkan hadis sama sekali daripada Nabi, dan walaupun belum tamyiz, dan mati dalam keadaan beriman. Yang kurang daripada Waraqah cuman berimannya sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Tapi Waraqah orang beriman. Dan perlu kita fahami bersama, tidak semua orang-orang Nasrani ataupun orang Yahudi itu sesat, tidak. Ada di antara mereka yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, alladzina atamul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka memahami baginda Nabi Muhammad, mengerti tentang pribadi baginda Nabi Muhammad, pemahaman mereka tentang Nabi Muhammad, pengertian mereka tentang Nabi Muhammad jauh lebih besar daripada pemahaman dan pengertian mereka tentang anak mereka sendiri. Jadi perlu kita fahami bersama, walaupun Waraqah bin Naufal itu beragama Nasrani, tapi bukan berarti yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Waraqah bin Naufal adalah beragama Nasrani, tapi bukan berarti yang menolak kenabian baginda Nabi Muhammad. Tapi Waraqah bin Naufal walaupun dia bukan sahabat, tapi dia adalah salah satu di antara orang-orang Nasrani yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah clear kalau Waraqah bukan hanya mengandalkan kenasraniannya, kekristenannya, tapi Waraqah
memang beragama Kristen tapi membenarkan agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Waraqah termasuk pendeta yang taat, karena Waraqah termasuk ahli agama dari Nasrani yang betul-betul membenarkan apa yang ada dalam kitab mereka, yaitu beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu kita ketahui bersama, jangankan Waraqah, nabi dan rasul yang manapun, mereka wajib beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idh akhadna mitsaqal ladzina lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Yang perlu kita fahami bersama, tatkala para nabi dan para rasul akan diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul, maka sumpah jabatan mereka akan diangkat menjadi nabi dan rasul, apalagi hanya sekedar pengikut atau pendeta seperti Waraqah. Andai kata nabi dan rasulnya pun, mereka akan diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul dengan catatan, apabila pada saat mereka menjadi nabi dan menjadi rasul lalu datang baginda Nabi Muhammad, mereka harus meninggalkan kenabian mereka dan mereka harus meninggalkan risalah atau kitab mereka, harus beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad. Jangankan Waraqah, Nabi Isa pun termasuk nabi yang dikabulkan oleh Allah tatkala memohon untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Betapa agungnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukan hanya nabi, setiap yang ada di alam semesta ini memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang malaikat pun yang berjumpa dengan nabi kecuali mengagungkan baginda Nabi Muhammad. Tidak seorang nabi dan rasul pun yang diutus oleh Allah termasuk umat-umat mereka kecuali memuliakan baginda Nabi Muhammad. Memuliakan Nabi Muhammad adalah tanda kita beragama. Adapun melecehkan Nabi Muhammad berarti tidak ada agama di hati kita, apalagi meragukan kenabian baginda Nabi Muhammad, bahkan mengatakan seakan-akan Sayyidatuna Khadijah adalah perempuan yang beragama Kristen. Ini namanya melecehkan Rasulullah, melecehkan istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan kesepakatan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya wanita pertama yang masuk Islam adalah Sayyidatuna Khadijah. Orang dewasa yang masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar. Orang anak muda pertama yang masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kalau ada di antara kita yang meragukan keislaman Sayyidatuna Khadijah, sungguh dia telah melecehkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirun al-muhtaramun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memanjakan dan memuliakan Sayyidatuna Khadijah. Dan beliau mengatakan an Aliin radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Sayyidina Ali, khairun nisaiha, perempuan yang terbaik adalah Maryam binti Imran, wa khairun nisaiha, dan perempuan yang terbaik tentu dari umat Nabi Muhammad adalah Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Bahkan secara umum dari semua perempuan-perempuan yang terbaik pertama kali adalah Sayyidatuna Khadijah. Kalau baginda Nabi Muhammad mengatakan perempuan yang terbaik, tidak mungkin beragama selain agama Islam. Kalau dia beragama Kristen, tidak meninggalkan agama Kristennya. Andai kata Sayyidatuna Khadijah sebelumnya beragama Kristen, lalu tidak meninggalkan agama Kristennya, tidak beragama dengan agama Nabi Muhammad, berarti bukan wanita terbaik. Ini yang perlu kita pahami bersama. Oleh sebab itu, dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di antaranya. Riwayat Abu Hurairah menyampaikan, dia berkata, ata Jibril alaihissalam
ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Jibril berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatka." Ini Khadijah telah datang kepada Anda wahai Rasulullah. Bi ina'in fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. Datang kepada Anda ya Rasulullah membawa suguhan, membawa makanan, membawa minuman. Fa idza hiya atatka, kata Jibril, kalau dia telah datang kepadamu ya Rasulullah, sampai di hadapanmu, fagra alaiha salam, sampaikan salam kepada dirinya, min rabbiha, dari Tuhannya azza wa jalla yang maha perkasa dan maha agung. Wa kullaha, dan sampaikan kepada Khadijah al-Kubra, innallaha yubashshiruki, Allah telah memberi kabar gembira, sungguh Allah akan memberi kabar gembira kepada kamu wahai Khadijah, bi baitin min qasabin la sakhba fihi wala nasab, dengan rumah indah di surga yang terbuat dari bambu, tidak ada teriakan, tidak ada keramaian, tidak ada kecapean. Artinya ini kabar dari Jibril dalam hadis Bukhari ini menunjukkan bahwasanya Sayyidatuna Khadijah termasuk min ahlil jannah. Sayyidatuna Khadijah belum wafat sudah dinas oleh Allah, bahkan mendapat salam khusus dari Allah, termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, yang mengatakan Sayyidatuna Khadijah beragama Kristen atau meragukan keislaman Sayyidatuna Khadijah adalah manusia yang tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Bahkan waliyadzubillah, manusia semacam ini termasuk tidak punya iman, bukan hanya tidak punya adab dan tidak punya akhlak. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyampaikan, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah hanya Islam. Dan ayat yang lainnya menyebutkan, waman yabtawi waral islami dinan falyaqbala minhu, barang siapa menganut agama selain agama Islam tidak akan diterima. Dan kalau Sayyidatuna Khadijah menganut agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah dan tidak akan mendapatkan salam kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Khadijah adalah perempuan yang sangat berjasa kepada baginda Nabi Muhammad. Sayyidatuna Khadijah adalah perempuan yang sangat dihargai oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah cemburu kepada perempuan manapun dari istri Rasulullah melebihi kecemburuanku kepada Khadijah al-Kubra. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan Sayyidatuna Khadijah, temannya pun yang datang kepada Rasulullah dari teman Sayyidatuna Khadijah dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuguhi makanan yang sangat istimewa. Bahkan diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih kambing untuk salah satu teman Sayyidatuna Khadijah yang berkunjung datang kepada Rasulullah. Kata Sayyidatuna Aisyah, ma gharrat ala ahadin min nisa'in nabi ma ghirtu, aku tidak pernah cemburu kepada salah seorang dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghirtu ala Khadijah, sebagaimana cemburunya aku kepada Khadijah. Wa ma ra'aituha, padahal aku tidak pernah melihat Khadijah, tapi aku sangat cemburu kepada Khadijah. Walakin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikraha, karena yang memancing aku menjadi cemburu karena Rasulullah sangat sering menyebutnya. Wa rubbama dzabah syah, bahkan barangkali Rasulullah menyembelih kambing, summa yaqta'uha a'dha'an, kemudian dipotong-potong, summa yab'athuha fi sadaiqi Khadijah, lalu dibagikan kepada teman-temannya Khadijah, saking cintanya Rasulullah kepada Sayyidatina Khadijah. Farubbama qultu lahu, tatkala aku berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu lam yakun fid dunya imra'a illa Khadijah, ya Rasulullah, kenapa begitu hebatnya Anda mengingat Khadijah, memuliakan Khadijah, bahkan sebagai tanda engkau memuliakan Khadijah, memuliakan teman-teman Khadijah, apa tidak ada wanita lain di dunia ini wahai Rasulullah? Fayaqul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Sayyidatina Khadijah dengan pujian yang sangat luar biasa. Innaha kanat wa kana li minha walad, disebut oleh Rasulullah,
keistimewaan, kehebatan, kemuliaan yang dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah yang mengagumkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, dan darinya lah aku mempunyai anak. Yang cukup menakjubkan daripada Sayyidatina Khadijah, akhlak Sayyidatina Khadijah, kalau beliau dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk duduk dan semacamnya, tatkala mendengar Rasulullah akan datang, maka beliau minta didudukkan dan dirapikan bajunya, didandani. Untuk apa? Tampil di hadapan Rasulullah seakan-akan sehat, tidak ada apa-apa. Bahkan Sayyidatina Khadijah sebelum kewafatannya begitu mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau setelah habis hartanya, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kalau aku dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, lalu tulang belulangku masih bermanfaat, kau jual ya Rasulullah untuk dakwahmu ya Rasulullah, untuk engkau modali sebagai bekal dakwahmu. Itu diantara kehebatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian nampak dan jelas Sayyidatina Khadijah adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ghazali menyampaikan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akrama ajuzan dakhalat alaih. Rasulullah memuliakan seorang perempuan tua yang datang kepada Rasulullah. Faqila lahu fi dzalik, lalu Rasulullah ditanya, faqal innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah. Wanita yang aku hormati tadi, wanita yang pada masa istri tercintaku hidup, dia selalu berkunjung kepada istriku Khadijah al-Kubra. Inilah kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidatina Khadijah berdasarkan nas hadis dan juga berdasarkan beberapa dalil Al-Quran yang disampaikan. Ya ayyuhal mudaththir, yang menyelimuti baginda Nabi Muhammad adalah Sayyidatina Khadijah. Dengan demikian mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekurang ajaran, tidak punya adab kepada baginda Nabi Muhammad, yang diantaranya dengan cara kurang ajar kepada Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Saya tegaskan kembali bahwasanya Warqah bin Naufal pun, walaupun dia bukan sahabat, tapi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, karena beliau beriman sebelum kenabian Rasulullah, bukan termasuk sahabat, tapi dia termasuk orang yang beriman dan membenarkan syariat Rasulullah. Yang kedua, Khadijah al-Kubra tidak diragukan keimanan dan keislamannya, bahkan pengabdiannya kepada baginda Nabi Muhammad, tentu juga pengorbanannya kepada baginda Nabi Muhammad. Dan Sayyidatina Khadijah al-Kubra adalah wanita yang beriman, wanita yang paling hebat dan yang paling mulia sedunia dibanding wanita-wanita manapun yang ada di dunia ini. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan siapapun yang mempunyai akidah berbeda dengan itu, maka diragukan keimanannya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita memuliakan Nabi dan mencintai Nabi, serta memuliakan siapapun yang dimuliakan oleh Nabi, termasuk Sayyidatina Khadijah. Demikian juga mencintai siapapun yang dicintai oleh Nabi, termasuk Sayyidatina Khadijah. Dengan demikian kita berharap mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnul khatimah. Bijahi tahar Rasul jud Rabbana bil qabul wa hab lana kullasul. Rabbi istajib li amin, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani.